Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Pekalongan membuka rekrutmen petugas pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Reksosek tahun 2022. Pendaftaran dilakukan mulai tanggal 5 hingga 13 September melalui website pekalongankota.bps.go.id. Kepala BPS Kota Pekalongan melalui Kepala Subbagian Umum Ali Fahrudin menjelaskan bahwa kegiatan Reksosek dilakukan di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Kota Pekalongan. Sehingga dalam rangka menyukseskan kegiatan pendataan awal Reksosek ini, pihaknya membuka rekrutmen sebanyak 500 pendaftar. Di mana nantinya dari 500 pendaftar tersebut akan diseleksi, sehingga diperoleh jumlah pendaftar sebanyak 446 petugas. Ali membeberkan dokumen persyaratan meliputi surat lamaran dengan tulisan tangan, fotokopi KTP, surat keterangan domisili dari RT tempat tinggal, fotokopi ijazah terakhir, pas foto 3x4 dan 4x6 masing-masing 1 lembar, serta fotokopi vaksin terakhir. Adapun persyaratan lainnya adalah warga Kota Pekalongan dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan domisili dari RT. Berpendidikan minimal SMA atau sederajat, bukan ASN, TNI atau Polri. Tidak terikat dengan pekerjaan lain dan berusia antara 18 hingga 50 tahun. Untuk kegiatan Reksosek ya Mbak ya, kegiatan registrasi sosial ekonomi, ini kan kegiatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kebetulan di Kota Pekalongan, ini kami di BPS Kota Pekalongan terkait dengan perekrutan petugas yang kami lakukan dengan kebutuhan petugas 446 petugas, sehingga kami menjadwalkan untuk rekrutmennya sejak tanggal 5 kemarin sampai tanggal 13 September ini. Harapan kami kemudian di 500 pendaftar yang melalui link yang kami sebarkan itu kemudian bisa kami seleksi untuk mendapatkan petugas terbaik. Tentu beberapa syarat yang kemudian menjadi prasyarat untuk menjadi petugas registrasi sosial ekonomi ini untuk pendataannya adalah dia berdomisili di Kota Pekalongan. Berdomisili di Kota Pekalongan, pendidikan minimal SMA, kemudian usia minimalnya 18 tahun, maksimalnya 50 tahun. Maksimalnya 50 tahun. Kemudian dia bukan ASN, bukan TNI, bukan Polri. Kemudian dia juga tidak terikat kontrak dengan pekerjaan lain. Artinya dia harus kemudian betul-betul komitmen untuk melaksanakan pendataan yang akan kita lakukan di bulan Oktober dan November, pertengahan Oktober sampai pertengahan November. Seperti itu, sehingga petugas ini nanti akan kita seleksi dari 500 pendaftar itu nanti, kemudian kita mendapatkan jumlah 446 tadi. Harapannya dengan jumlah itu kemudian kita akan lakukan pelatihan untuk mereka selama kurang lebih selama 4 gelombang ya, 3 gelombang, masing-masing 2 hari efektif. 2 hari efektif, sehingga setelah pelatihan yang kita akan laksanakan di akhir September ini nanti sampai di pertengahan atau minggu pertama di bulan Oktober, mereka nanti akan melaksanakan tugasnya di pertengahan bulan Oktober sampai pertengahan bulan November, seperti itu. Nantinya petugas yang lolos seleksi sebelum diterjunkan ke lapangan pada pertengahan Oktober-November akan diberikan pelatihan terlebih dahulu pada akhir September tahun ini. Hingga tanggal 7 September sudah ada sebanyak 124 orang yang mendaftar. Kintana Agna, Batik TV melaporkan.